Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal kebudayaan Indonesia, salah satunya yaitu bahasa daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jelang Merdeka Puja Hadijah, asal saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal dialek Ngapak. Sebab orang Ngapak, orang kepenak. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki banyak penuturan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan dialek. Nah, dialek-dialek ini meliputi dialek Banyumas, dialek Tegal, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan dialek-dialek lainnya. Nah, teman-teman, masyarakat Solo Raya yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri biasanya menamakan dialek Banyumas dan Tegal sebagai dialek Ngapak. Secara persebaran geografisnya, dialek Ngapak mulai dari Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto, Tegal, Brebes, dan Pemalang. Nah, sedangkan bagi masyarakat penutur dialek Ngapak menyebut masyarakat Solo Raya menggunakan dialek Bandek atau bahasa Wetanan. Secara spesifiknya, perbedaan dialek Ngapak dengan dialek Bandek atau Wetanan itu dibedakan dari pengucapan huruf vokalnya. Nah, kalau biasanya dialek Ngapak itu yang memiliki vokal A akan dibaca tetap A, sedangkan dialek Bandek akan dibaca O, seperti sega. Kalau di Ngapak akan tetap sega, tapi kalau di Wetanan akan disebut sego. Nah, selain itu ada juga perbedaan jika menggunakan huruf vokal A yang terdiri dari 3 suku kata dan berurutan. Seperti Janaka sebagai tokoh pewayangan akan disebut Janaka dalam dialek Ngapak, sedangkan dalam dialek Bandek akan disebut Janoko. Namun tidak berlaku pada semua kata. Misalkan dalam kata kentang tidak berubah menjadi kentong, gitu, tidak. Perbedaan lainnya dalam dialek Ngapak, hampir semua pengucapannya sesuai dengan tulisan. Seperti contohnya itu manak. Manak artinya adalah melahirkan. Dalam dialek Ngapak akan tetap dibaca manak, sedangkan dalam dialek Wetanan manak akan berubah menjadi mana tanpa huruf K. Selain perbedaan dalam pengucapan kata, ada juga perbedaan dari makna kata, seperti kata piye yang artinya bagaimana dalam bahasa Indonesia, pada bahasa Jawa yang umumnya hampir semua daerah sama. Namun berbeda dengan dialek Ngapak yang masing-masing daerah pengucapannya berbeda. Seperti di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Purwokerto, kata tanya piye akan berubah menjadi kepriwe atau kepriwen. Sedangkan di daerah Brebes dan Tegal akan berubah menjadi priben atau kepriben. Beberapa contoh lainnya seperti kata lapar. Dalam bahasa Jawa umumnya juga memiliki perbedaan. Misalnya di daerah Pati, lapar akan disebut luwe, sedangkan di Semarang menjadi ngeleh. Sementara itu di Banjarnegara menjadi ngelih, dan di Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, dan Kebumen akan menyebutnya kencot. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya dialek Ngapak pun memiliki perbedaan antara wilayah penuturannya. Seperti wilayah Banyumas dengan Tegal, perbedaan sangat mencolok baik dari kosakata maupun penekanan ucapannya. Jadi teman-teman, dialek Ngapak juga dibagi dua, yaitu ada Ngapak Banyumasan yang meliputi Kebumen, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap. Dan ada juga Ngapak Tegal yang meliputi Tegal, Brebes, dan Pemalang. Itu dia yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai dialek Ngapak dan dialek Bandek atau biasa disebut dengan bahasa Wetanan. Nah, beranjak dari situ kita menuju Jawa Timur. Ternyata di Jawa Timur juga memiliki banyak varian dialek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu apa aja? Tonton terus.
Yang pertama yaitu ada dialek Mataram. Jadi biasanya dialek ini digunakan pada masyarakat yang berasal dari Ekskarasidenan Madiun yang meliputi Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Madiun itu sendiri. Selain itu juga digunakan pada Ekskarasidenan Kediri yang meliputi Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Tulung Agung, dan Blitar. Nah, ciri-ciri utama dari dialek Mataram ini biasanya terdapat penekanan pada kata pertama. Contohnya, wena epo. Yang kedua, pasti teman-teman nggak asing, yaitu ada dialek Arekan atau yang biasa disebut dialek Surabayaan, meliputi daerah Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Malang, dan Pasuruan. Dialek Surabayaan lebih menggunakan partikel re atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah anak. Selain itu, untuk kosakata Surabayaan menjadi ke. Contohnya pada kata weneki yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memberi. Nah, arek Surabaya biasanya menyebutnya dengan hikei. Pada dasarnya, bahasa Jawa memiliki 3 tingkatan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada bahasa Jawa Moko yang biasa digunakan pada tingkatan atas kepada tingkatan bawah atau digunakan dalam tingkatan yang sejajar. Sebagai contohnya, ketika orang tua berbicara dengan anaknya atau kita dengan teman yang seusia sama, maka boleh menggunakan bahasa Jawa Moko. Selanjutnya yaitu ada bahasa Jawa Madya atau yang biasa digunakan pada tingkatan bawah ke tingkatan yang atas. Seperti ketika kita berbicara dengan orang tua, kakek, nenek, kakak maupun orang-orang di sekitar kita yang memiliki usia di atas kita. Yang ketiga yaitu ada bahasa Jawa Krama Inggil. Di antara ketiga tingkatan bahasa tadi, Krama Inggil merupakan bahasa yang paling halus. Namun sayangnya saat ini jarang sekali ditemukan orang-orang yang menggunakan Krama Inggil dalam berkomunikasi sehari-hari. Perbedaan tingkatan bahasa Jawa ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan golongan dalam masyarakat, tetapi hal ini lebih bertujuan pada ungkapan penghormatan dan penghargaan kepada orang-orang yang memang seharusnya dihormati. Hal ini terjadi karena kesadaran mereka bahwa orang-orang tersebut berperan dalam hidup mereka maupun masyarakat. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini sampai akhir, teman-teman bisa lebih mengenal dialek-dialek Jawa. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena sejujurnya di sini saya juga masih belajar. Nah, terakhir banget ye, Nyong bakal ngasih video salam sekang kanca-kancane Nyong. Ana sing sekang Solo, ana sing sekang Surabaya, ana sing sekang Madiun, akeh pokoke. Kudu nonton tekan akhir video. Assalamualaikum dulur, piye kabare? Alhamdulillah saiki awakku ono di Surabaya rek. Jadi Surabaya ini memiliki beberapa kekayaan alam dan juga kotanya yang begitu indah rek. Jadi awakmu kabeh kudu dolen nang Surabaya ojo sampai lali. Salam satunya li, Wani. Hai Sur, pimen kabare? Oli salam keh sing Tegal. Semoga kawan karo keluargane kawan dalam keadaan sing sehat. Engko dong corona wis ilang, aja kalian ya dolan nang Tegal. Halo dulur-dulur, piye ning omah wae? Mesti padha bosen ya. Tapi nek adewe ngeluh nalika kuwi, namun gawe adewe tertekan. Nek adewe bersyukur nalika Covid iki bakalan gowo ning dalan kemudahan. Jadi wong Jawa aja ilang Jawane. Makane aku isin ya kowe iki asale saka Jawa. Kita bangga yen kowe iki saka Jawa. Thanks for watching. Sampai jumpa.